Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang diberi judul Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan studi kasus pada PT Bank Tabungan Negara. Perkenalkan, nama saya Tony Adriansyah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahid. Saya dari kelompok 11. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pada PT Bank Tabungan Negara. Sejarah panjang PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk disebut sebagai bank atau perseroan atau BTN diawali dengan berdirinya Pos Parbank pada tahun 1897. Kemudian pada tahun 1942, Pos Parbank diambil alih oleh pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau kantor tabungan. Kemudian hal ini berlanjut pada tahun 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku dan mendirikan kantor tabungan pos. Di era pasca kemerdekaan, tepatnya tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Tyokin Kyoku menjadi Bank Tabungan Pos dan kemudian kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 hingga sekarang. Pemerintah menunjuk perseroan sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Di tahun 1976, perseroan melakukan realisasi pertama kali di perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Pada tahun 1994, perseroan mendapatkan izin operasi sebagai bank devisa dan selanjutnya perseroan ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2009, perseroan melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Perseroan melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau disingkat KIK-EBA. Lalu pada tanggal 17 Desember 2009 melakukan penawaran umum saham perdana atau disingkat IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi serta misi pada PT Bank Tabungan Negara. Visi pada PT BTN terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga. Selanjutnya penjabaran visinya, yang pertama akselerator dan integrator di bidang perumahan. Bank BTN dapat memberikan kontribusi secara menyeluruh pada semua sektor perumahan dari hulu sampai dengan hilir. Yang kedua, mitra keuangan keluarga dapat memberikan kontribusi secara menyeluruh pada semua kegiatan di sektor perumahan dan sekaligus sebagai jangkar untuk melayani kebutuhan nasabah lainnya. Selanjutnya, misi pada PT BTN yang pertama adalah berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Yang kedua, memberikan layanan umum dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi, pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital. Yang keempat, menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Yang kelima, meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance. Yang terakhir yaitu yang keenam, memedulikan kepentingan masyarakat, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Good Corporate Governance atau GCG. Komite Kedburi yang mengeluarkan definisi khusus mengenai GCG, yaitu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawaban kepada para stakeholder, khususnya dan stakeholder pada umumnya. Penerapan GCG di lingkungan perseroan telah menjadi kebutuhan guna mencapai tujuan untuk moving beyond corporate governance to true business value, yaitu perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah, perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak, dan bermoral yang baik. Selanjutnya, penerapan GCG yang konsisten disertai dengan inovasi yang tiada henti, baik dari sisi produk atau pelayanan, akan menjamin kepercayaan seluruh pemangku kepentingan serta menumbuhkan kebudayaan kerja yang dapat membuahkan hasil kinerja terbaik. Pengakuan implementasi GCG juga tercermin dari adanya beberapa penghargaan bidang GCG yang berasal dari beberapa lembaga independen dan ekspertis GCG. BTN terus meningkatkan kepercayaan dan rasa aman investor atas investasi dalam ekonomi global saat ini dengan menjalankan governance proses yang efektif dan dapat diandalkan. Sebagai bank berstatus badan usaha milik negara atau BUMN, serta sebagai perusahaan publik, perseroan menerapkan seluruh prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban semata, namun merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelola perusahaan perseroan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Dalam rangka menjadikan perseroan sebagai bank yang lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG struktur dan GCG infrastruktur guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practice yang ada. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG pada seluruh kegiatan usaha perseroan, diharapkan akan mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, efisien, efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan, menghasilkan kesinambungan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kontribusi perseroan dalam perekonomian nasional, serta meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap perseroan. Dalam menerapkan GCG, perseroan mengacu pada 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau disingkat KNKG, dan termuat juga dalam Peraturan OJK Nomor 55-POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Berikut adalah 5 prinsip GCG. Yang pertama adalah transparansi. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Penerapan di lingkup BTN yaitu perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi misi, sasaran usaha strategis, kondisi keuangan dan non-keuangan, susunan direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Yang kedua ada akuntabilitas. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, dewan komisaris, dan direksi, serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank. Penerapan di lingkup BTN.
Yang pertama adalah target dan sasaran yang ditetapkan perseroan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada stakeholders. Yang kedua, perseroan menetapkan ukuran kinerja kepada seluruh jajaran dengan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai budaya perusahaan yang disebut SIPS dengan tagline BTN terdepan GCG rumahku. Sasaran usaha dan strategi serta memiliki rewards and punishment system. Selanjutnya yang ketiga, responsibilitas. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan di lingkungan PTN yang pertama, perseroan memberikan definisi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing organ yang sejalan dengan visi, misi, nilai perusahaan, dan sasaran usaha dan strategi. Yang kedua, perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, perseroan sebagai good corporate citizen mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Selanjutnya, nomor 4 ada independensi. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder maupun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest. Penerapan di lingkungan BTN-nya yang pertama, perseroan memiliki sejumlah perangkat kepatuhan yang diterapkan dengan tujuan memberikan batas yang wajar terhadap dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran. Penerapan di lingkungan BTN-nya, perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis good corporate governance pada PT Bank Tabungan Negara. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perseroan dan mewujudkan perseroan sebagai good corporate citizen. Karena itu, perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada visi misi dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Adanya prinsip transparansi diikuti dengan aturan kewajiban untuk memenuhi kerahasiaan perusahaan telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kerahasiaan yang dilaksanakan adalah hanya untuk kerahasiaan data nasabah. Data nasabah tidak dipublikasi secara umum tetapi bisa juga dilihat jika bank memerlukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.